bisa nggak sih Pak e-voting ini terrealisasi di Indonesia? Aku coblos ini bener nggak nih sesuai dengan dataku? Aku bisa lihat ada orang yang melakukan peretasan baik dengan tujuan ingin mengacaukan atau malah security itu sangat penting untuk menjaga keamanan dan reliability dari hasil dan kepercayaan masyarakat. Masyarakat independen bisa melakukan kontrol. Blockchain itu kan mengandalkan enkripsi, kriptografi, dan tidak semua orang yang familiar dengan hal ini. Halo teman family, jumpa lagi bersama saya Nona Evita di podcast KPU RI. Podcast yang selalu terdepan bicara pemilu dan demokrasi. Teman family, di episode kali ini kita akan bicara mengenai pemilu dan teknologi. Apakah ini sebuah solusi atau menjadi ancaman? Berbagai sistem informasi yang sudah ada, kemudian harapan akan e-voting serta keamanan siber. Apakah kita sudah siap menghadapi ketahanan digital dalam penyelenggaraan pemilu? Kita kupas tuntas hari ini pada episode Untung Rugi Pemilu dengan Teknologi. Sudah hadir bersama saya pakar keamanan siber, Bapak Alphonse Tanujaya. Apa kabar Bapak? Baik Nona, baik. Terima kasih Bapak sudah bersedia hadir di studio podcast KPU RI. Bapak, bicara mengenai pemilu dan teknologi Pak, sebenarnya apa sih Pak tren yang sedang ada di dunia Pak tentang digitalisasi dalam pemilu Pak? Kita nggak bisa menghindari teknologi. Jadi semua sektor sekarang diubah oleh teknologi, dan termasuk dalam pemilu di banyak negara memang mereka mengadopsi teknologi. Tetapi kita juga jangan terlalu buru-buru mengadopsi teknologi, karena kalau untuk banyak negara skala kecil mereka bisa jalankan dengan baik gitu ya. Tetapi kalau untuk skala besar kita harus hati-hati, karena banyak faktor, banyak kondisi yang jika dijalankan terburu-buru malah ada dampak negatifnya malah. Baik. Yang dimaksud teknologi itu seperti apa Pak? Yang dimaksud teknologi itu adalah satu pemanfaatan teknologi untuk efisiensi. Jadi dari yang paper based jadi paperless, kemudian dari sistem yang tersentralisasi jadi terdesentralisasi, lalu memanfaatkan digitalisasi dan koneksi internet dan digital, sehingga proses yang tadinya manual bisa menjadi lebih cepat. Ya, jadi basically digitalisasi maksudnya ke sana. Baik. Berarti bukan hanya e-voting saja begitu ya Pak ya? Ya secara garis besar e-voting. Namun kan kita ada tahapan-tahapan pemilu ini Pak. Seperti misalnya kampanye secara daring, iya kan Pak? Itu kan bagian dari digitalisasi begitu dalam kepemiluan. Bagaimana pandangan Bapak? Ya, karena digitalisasi ini kan masuk ke semua aspek. Ya. E-voting itu memang menu utamanya dari pemilu, ya kan. Tetapi proses menuju ke sana, aspek digital lain juga berpengaruh. Contohnya, misalkan orang sekarang pakai AI untuk deepfake, lalu untuk pakai buzzer untuk mempengaruhi masyarakat. Itu juga hubungannya dengan digitalisasi, tetapi itu tidak ada langsung dengan pemilu, dan itu sangat berpengaruh terhadap pemilu. Baik, menarik ini Pak. Lalu kita tarik sekarang ke Indonesia Pak. Apa sih Pak sebetulnya, untuk kita berandai-andai ya Pak, misalnya Indonesia ini sudah menyelenggarakan pemilu secara digital begitu dari hulu ke hilir. Apa untung ruginya Pak pemilu menggunakan digital ini? Oke, kita menghayal ya. Jadi andaikan Indonesia berhasil menjalankan pemilu secara digital, jujur aja sampai saat ini Amerika juga belum full loh. Iya, belum full. Jika Indonesia berhasil menjalankan pemilu secara digital, dalam waktu singkat sesudah pencoblosan langsung ketahuan siapa yang menang, siapa yang kalah.
di mana sekarang kita butuh berminggu-minggu ya. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, jika itu dijalankan dengan baik dan transparan, akan bisa terkontrol dengan baik. Bagaimana hasilnya, lalu bagaimana verifikasinya, lalu aku pengen tahu, aku coblos ini bener nggak nih sesuai dengan dataku. Aku bisa lihat, ada cara untuk auditingnya, untuk setiap orang, untuk setiap daerah, dan banyak juga informasi lain yang sangat berguna. Jadi penyebaran dari pemilih, lalu popularitas, lalu partisipasinya seberapa tinggi atau apa, dan semua itu bisa didapatkan hanya dengan jentikan jari. Karena semuanya udah digital dan semua tersedia. Jadi itu yang akan terjadi kalau kita berhasil. Itu plus poinnya ya Pak. Ada lagi nggak Pak selain itu Pak? Selain plus poin yang tadi waktu yang menjadi lebih singkat begitu? Ya ada satu, biayanya pasti lebih murah. Biaya lebih Jadi murah biaya, ya Pak ya? biaya penyelenggaraan kita bayangkan sekarang kita biaya logistik untuk mengirimkan surat suara, biaya untuk memantau tiap-tiap TPS, lalu biaya untuk mengirimkan balik suara itu, biaya untuk rekapitulasi, dan itu luar biasa besar. Iya, belum cetak surat suaranya juga begitu Bapak. Betul, itu pasti penghematannya luar biasa. Baik. Berarti juga lebih ke green voting begitu ya Pak ya? Ya, dari sisi lingkungan, biaya itu lingkungan. sangat bermanfaat. Lalu dari sisi kecepatan juga sangat membantu. Itu positifnya. Itu positifnya. Kita belum ada positif, pasti juga ada efek negatif begitu ya Pak ya, negatif sides-nya begitu. Apa kira-kira negatif sides-nya ini Pak? Apabila kita menggunakan teknologi digital secara sepenuhnya ya Pak ya dalam pemilu. Jadi bukan negatif side sebenarnya, itu sebenarnya resikonya. Atau ancaman begitu ya Pak? Yes, betul. Ancaman. Jadi kita alami sendiri waktu kemarin, waktu pemilu. Jadi tingkat kepercayaan masyarakat kan masih, sampai hari ini pun orang masih banyak yang kalau bisa tatap muka, kalau bisa dapat fisik gitu. Kalau yang digital itu mereka masih agak ragu-ragu. Jadi satu, tingkat kepercayaan penerimaan itu seberapa besar, itu yang pertama. Yang kedua, bahaya dari pihak-pihak yang ingin mengganggu pemilu ini dengan baik. Jadi ada orang yang melakukan peretasan baik dengan tujuan ingin mengacaukan atau malah tujuannya iseng atau karena sistem tidak diamankan dengan baik. Nah, hal-hal seperti itu yang patut diperhatikan. Jadi security itu sangat penting untuk menjaga keamanan dan reliability dari hasil dan kepercayaan masyarakat, dan membutuhkan kemampuan sumber daya. Jadi sumber daya itu baik dari komputasi, baik dari sumber daya manusia yang juga sudah bisa mengadopsi teknologi yang ada, lalu sumber daya bisa mengamankan dengan baik. Ngelola sih enak, kita dapat budget enak, kita kelola. Tetapi ketika terjadi ancaman atau terjadi misalnya lagi saatnya semua orang mau melihat server ini, lalu di servernya langsung diakses oleh banyak sekali komputer dalam waktu bersamaan, tidak disiapkan kapasitas yang mencukupi, atau ada yang DDoS sehingga dia down, lalu masyarakat ini ngapain nih? Sebenarnya kena DDoS sebenarnya down, tapi masyarakat ini ngapain nih? Ini apalagi diutak-atik nih datanya atau apa gitu. Jadi suuzon, berprasangka buruk begitu ya Pak ya, padahal ya ada something begitu yang secara teknis memang terkendala begitu ya Pak ya. Jadi perlu ada transparansi. Jadi kita perlu ada transparansi, dan masyarakat independen bisa melakukan kontrol. Jadi itu yang merupakan satu hal yang sangat penting. Lalu komunikasi ke masyarakat. Jadi ada sistem baru ini, kita memberikan informasi, lalu mengajar masyarakat bahwa ini caranya, lalu bagaimana supaya mereka pelan-pelan bisa menerima dan juga mengamankan dirinya dan melakukan kontrol. Jadi dari penyelenggara pemilu juga perlu membuka diri, ya kan? Ini sistemnya, ini kontrolnya. Jadi kita semua akan bisa percaya dan pelan-pelan melangkah ke sana. Baik. Bicara mengenai peluang e-voting ini Pak, tadi kan muaranya ya Pak begitu ya Pak.
itu kan ke e-voting nih sebagai menu utama begitu dari pemilu yang menggunakan teknologi digital secara sepenuhnya. Bisa nggak sih Pak e-voting ini terrealisasi di Indonesia? Harus bisa. Harus bisa Harus ya Pak bisa. ya? Suatu hari harus bisa. Saya pikir mungkin dalam 5-10 tahun harus bisa. Karena lebih banyak manfaat dari mudaratnya. Tetapi, 5 dan 10 tahun itu yang paling banyak harus kita pelajari adalah bagaimana mengamankannya dan menjalankan dengan baik. Karena kita udah lihat manfaatnya, ada penghematan yang luar biasa, ada informasi hasil yang sangat cepat. Kemarin kan kita sampai takjub kan, wah ini kenapa lembaga survei kok bisa dalam waktu cepat sekali bisa ketahuan hasilnya, dan tingkat ketepatannya juga 90% sangat mendekati dengan hasil yang perhitungan fisik gitu. Nah, seperti itu kalau misalnya e-voting bisa dijalankan dengan baik dan akuntabel, itu kita akan dapatkan manfaatnya. Kita benar-benar harus menuju ke sana. Jadi better kalau kondisi saat ini ya Pak, better e-voting, manual voting atau mix dua-duanya Pak? Oke, gambaran simpelnya begini. Hari ini kita naik mobil. Ya. Apakah semua langsung ganti mobil listrik atau masih tetap pakai mobil bensin? Ada yang pakai mobil bensin. Nah, kita tahu bahwa mobil listrik ini yang paling secara teknis lebih tidak mencemarkan udara, terus lebih hemat, tidak menghabiskan budget negara untuk BBM. Tetapi kalau misalnya hari ini kita langsung pakai mobil listrik, kita sampai di tengah jalan ke Semarang, tahu-tahu mau ngecas nggak bisa gitu loh. Tapi kalau kita pakai mobil bensin, sampai kapan kita harus bakar fosil kan? Nah, jadi itu selalu ada yang namanya hybrid. Baik. Jadi menuju ke sana, kan daerah-daerah di Indonesia ini banyak yang macam-macam. Yang jadi masalah utama kemungkinan besar daerah terpencil dan yang luar, yang tidak dicakup oleh telekomunikasi dengan baik. Nah, itu yang perlu menjadi perhatian. Tetapi sambil menuju ke sana, itu kan harusnya tugasnya Komdigi yang kemarin siapkan BTS, lalu ini bisa ketolong dengan Starlink gitu ya. Tetapi Starlink kemarin juga udah nyetop lagi layanannya, jadi aku nggak ngerti deh. Nah, tapi memang pada dasarnya walaupun ada satelit yang membantu low Earth orbit seperti Starlink, sebenarnya pada prinsipnya BTS itu yang tetap harus disediakan. Jadi sebenarnya kalau kita pakai satelit itu cuman sebagai backup. Jadi jangan sebagai backbone. Backbone itu harus ada menara. Jadi kalau dari sisi teknologi. Nah, lalu hybridnya itu bagaimana? Jadi hybridnya dicoba di beberapa daerah, di desa-desa, mungkin di Pilkades dulu ya kan, coba e-voting biar mereka menyesuaikan diri dulu. Nah, kalau mereka udah berhasil, lalu pelan-pelan misal ke kecamatan, lalu naik lagi ke kota madya, baru provinsi. Nah, kalau udah bertahap gitu kan, kita melewati tahap pembelajaran. Nah, kalau tahap pembelajaran itu udah tahu, itu yang paling penting sebenarnya. Ini masalahnya apa? Apakah gaptek, apakah masalah teknologi, atau masalah alat, atau apa? Jadi aku pikir 5-10 tahun kita bertahap dari desa ke kecamatan, lalu ke kota madya, ke provinsi. Kalau udah bisa, pelan-pelan kita coba satu daerah besar, misalnya Jawa dulu, atau apa. Kalau udah berhasil dalam 10 tahun suruh Indonesia. Baik. Karena ini berakibat juga konsekuensinya kita juga harus menyesuaikan peraturannya Bapak, begitu. Jadi apakah mau full manual voting, full e-voting atau hybrid ini kan harus disesuaikan peraturannya Pak. Baik Bapak, kita masih ada segmen kedua. Jangan kemana-mana teman pemilih, tetap stay tune di podcast KPU RI hanya di YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Teman pemilih, kembali lagi bersama saya Nona Evita di podcast KPU RI. Di segmen 1 tadi kita sudah berbicara mengenai untung rugi pemilu dengan teknologi, kemudian tren teknologi dalam pemilu secara global, kemudian juga potensi ancaman dan peluang apakah kita bisa menggunakan e-voting atau belum begitu. Nah, di segmen kedua ini kita masih bersama pakar keamanan siber Bapak Alphonse Tanujaya. Bapak, segmen 2 ini kita akan membahas mengenai apakah Indonesia sudah ready ini Pak
ketahanan digital ya, menyongsong ketahanan digital dalam pemilu. Baik, Pak. Seperti yang sudah kita ketahui, Pak, bahwa pemilu kemarin ini kita sudah menggunakan beberapa sistem informasi begitu, seperti Silon, Sipol, Silok, kemudian Sidalih begitu. Sebetulnya apakah ini dikatakan Indonesia sudah siap, Bapak, dalam ketahanan digital begitu? Sudah optimal belum sih, Pak, penggunaan teknologi ini dalam pemilu? Sistem informasi yang diterapkan ini merupakan satu sistem pendukung. Ya. Jadi Silon, Silok dan yang lainnya itu harus disiapkan dulu. Udah ada calonnya di mana, udah mereka daftarnya juga sudah terintegrasi. Lalu masyarakat kalau mau lihat bisa tinggal diklik, dilihat namanya, backgroundnya apa, asal isi datanya yang benar. Jangan di IT itu ada namanya GIGO, garbage input, garbage output gitu loh. Jadi harus ada sistem kontrolnya juga. Jadi jangan ada calon misalnya lagi ini lalu isi datanya orangnya sangat kaya lalu isi datanya cuma sedikit duitnya apa. Nah, seperti itu yang perlu disadari oleh KPU untuk ada validitas data. Jadi itu kalau bisa dilaksanakan dengan baik itu menjadi penyangga dari nanti main show-nya. Show utamanya e-voting. E-voting itu yang Silon, Silok dan sistem informasi lainnya ini yang harus dijalankan, dan menuju ke sana justru ini saya bilang ini saatnya belajar gitu loh. Berarti Jadi kita kan udah pasti, on the right track ya, Pak? Ya, on the right track, tapi pasti banyak masalah. Ya. Nah, justru kita harus cari masalah itu, diidentifikasi, lalu dicari solusinya apa gitu loh. Nah, ibaratnya kita lama-lama udah ini kan kita sampai tahun 2027, 2029, cepatlah 4 tahun ini kalian latihan gitu loh. Moga-moga di 2009 udah ada, mungkin tahap berikutnya udah kemana nih? Apakah e-voting yang sudah di tempat-tempat tertentu, di daerah yang udah siap? Nah, silakan dipikirkan. Diuji coba begitu ya, Pak ya. Betul. Diuji coba dulu. Baik Pak. Saya penasaran, Pak. Ada nggak sih, Pak, sistem digital yang benar-benar aman begitu, Pak? 100% aman. Ada nggak, Pak? Sebenarnya secara sistem itu ada yang aman. Secara umum aman. Jadi kita ngomong two-factor authentication ini aman. Kalau kita ngomong password ini, sebenarnya password juga aman kalau tidak bocor. Tidak bocor. Bocornya kenapa? Bocornya kan karena satu, perangkat kita ada malware. Kedua, kita pilih passwordnya yang mudah ditebak. 1, 2, 3, 4, 5 atau tanggal lahir anak. Atau passwordnya tidak terlalu rumit sehingga bisa ditembus pakai program namanya brute force gitu. Nah, tetapi sebenarnya sekarang ada satu pengamanan namanya OTP ya, one time password, yang pakai SMS, pakai token, pakai Google Authenticator. Itu secara teknis aman. Kenapa? Karena kalau andai kan passwordnya jebol pun, waktu ada orang mau login, itu walaupun dia tahu passwordnya, dia nggak bisa masuk. Kenapa? Karena login dari perangkat baru akan diminta OTP. Nah, jadi secara teknis itu aman. Tetapi itu bisa menjadi tidak aman. Kenapa? Jika OTP-nya ketahuan. Lalu bagaimana OTP-nya bisa ketahuan? Ya, macam-macam. Dari yang sekarang, jadi jika satu sistem sudah aman, sistemnya diserang udah sulit. Jadi sistem bisa diserang dengan cara misalnya ada celah keamanan di servernya, ada kode tertentu yang bolong, lupa ditambal gitu. Lalu penyerangnya dengan kode yang lain bisa mengeksploitasi kode itu, dia bisa masuk. Itu asumsinya ini sudah aman, sistem semua diamankan dengan baik, maka penyerang yang menyerang korban terakhir yang paling lemah siapa? User. Nah, jadi user itu yang diserangnya dengan cara ya social engineering. Jadi kalau misalnya user berhasil ditipu, nih lagi minta refund pesawat gitu kan, lalu nih login ke sini, nah loginnya ke situsnya penipu gitu loh. Nah, waktu dia login, username-nya, passwordnya ketahuan, lalu masukin OTP-nya, padahal secara sistem itu aman, tapi dia kan masukin OTP, dia kira dia di situsnya bank atau situs layanan. Nah, disitulah bocor. Jadi kira-kira begitu. Kalau sistem secara teknis aman, diamankan dengan baik, itu aman, tetapi
yang 100% aman rasanya tidak ada. Baik, baik. Berarti juga butuh apa namanya dari humannya juga begitu ya Pak ya, sumber daya manusianya juga begitu ya Pak ya. Betul. Jadi ada dua pertahanannya. Pertama benteng utamanya itu adalah servernya dan sistemnya ya diamankan dengan IDS, IPS, firewall dan kawan-kawan. Kalau itu sudah aman, lalu humannya ini. Jadi sumber daya internal dulu, sumber daya internal. Jadi dari penyelenggara pemilu perlu updated, perlu terbiasa disiplin untuk mengamankan perangkatnya. Dari admin juga perlu membatasi, melakukan segmentasi. Misalkan, oh ini kalau untuk data utama ini ada server, ada DMZ, the militarized zone ini, nggak semua orang boleh masuk dan itu dibatasi dipagari dengan sangat kuat. Jangan digabung dengan intranet yang ada pegawai-pegawai atau apa. Kenapa? Kalau salah satu pegawainya misalnya berhasil dikelabui, dia masuk lalu jaringan server data utamanya ini tidak terhubung langsung dan tidak ada pembatasan, mereka bisa masuk. Bukan pegawainya yang jahat, tapi mungkin dia lemah dalam mengamankannya, dia masuk lalu server utamanya kena. Jadi nama institusi tercoreng karena itu. Baik, baik, baik. Pak, apa sih sebetulnya langkah konkret ya Pak? Kita bicara langkah konkret yang perlu diambil supaya kita ada ketahanan digital begitu dalam penyelenggaraan pemilu. Nah, ini ibaratnya kayak diet. Kayak diet gimana tuh Pak? Semua orang tahu. Semua orang tahu kalau mau diet itu kalau bisa jangan makan karbo. Terus makan ya kalau bisa 2 hari sekali atau jangan banyak ngemil gitu kan. Yeah. Jangan makan manis-manis, semua orang tahu. Yeah. Lalu kita misalnya kelebihan berat badan ingin diet. Oh, kita lakukan itu, ya kan? Kalau bisa dari karbohidrat makan protein, olahraga yang sehat, tidur yang cukup, lalu jangan ngemil, jangan makan manis-manis. Ya itu kalau tidak bisa mengubah kebiasaan, ya 2 minggu, 3 minggu bisa berat badannya turun. Tapi nanti udah 3 bulan, kebiasaan lama balik lagi, ya gendut lagi gitu loh. Security seperti diet. Jadi itu satu disiplin. Kamu perlu mengerti dulu, habis mengerti, kamu menjadikan itu satu kebiasaan. Nah, kalau kamu bisa berhasil menjadikan itu satu kebiasaan, maka kamu akan berhasil langsing. Kalau di dalam security, kamu akan berhasil aman. Baik, itu mungkin dari sudut pandang pemilih begitu sebagai nanti calon mengamankan data begitu ya Pak ya. Lalu bagaimana dengan KPU-nya sendiri Pak? Apa sih yang perlu kita lakukan Pak? Oke, jadi kalau dari KPU mereka perlu terapkan standar, ikuti standar pengamanan. Apakah dari ISO, apakah nanti ngobrol ke BSSN juga bisa memberitahu, ikuti itu dengan baik, lalu lakukan audit yang benar. Jadi lebih penting itu menjalankan dengan baik, lalu ada kontrolnya. Kontrolnya apa? Kalau di IT itu pakai program monitoring contohnya, dan jangan memikirkan bahwa kalau IT pengen aman apa itu selalu mahal, enggak. Banyak juga yang murah dan tidak kalah handal. Jadi contohnya ada program kita untuk mengawasi semua jaringan, apakah itu aman atau tidak, namanya WASU. WASU itu open source. Nah, open source itu gratis tetapi membutuhkan ketekunan untuk mempelajari dan mengimplementasi. Lalu kita bisa monitoring yang ini nggak aman, ini nggak amannya kenapa, ini PCI DSS dia nggak lolos, ada 300 poinnya apa dikasih tahu semua. Nah yang susah itu adalah bagaimana cara menutupi poin-poin itu. Oh, ada 200 kelemahan di satu komputer. Kamu ngurusinnya tuh bisa 1-2 hari, satu komputer. Satu komputer itu ya Pak? Iya, bayangkan ada ribuan komputer gitu. Nah, jadi hal-hal seperti itu. Jadi kalau dari KPU mereka perlu memang menjalankan standar itu dengan baik. Nah, di masyarakat dan mungkin dari pegawai KPU ada beberapa tips basic. Jadi ada 3 lah. Saya bilang call paman one time. Call paman one time itu apa? Call itu kamu pakai aplikasi, ini gratis, namanya Truecaller. Jadi dia aplikasi crowdsourcing. Jadi ada spammer nelpon kamu atau telemarketer atau debt collector, dia akan muncul walaupun nomornya kita belum pernah save. Ini telemarketer
menyebalkan. Ada orang yang sebelumnya pakai Truecaller pernah dihubungin, dia berpartisipasi, dia masukin namanya atau nenek lampir atau apa gitu. Nah, jadi kalau kita pakai aplikasi itu, dia akan muncul sehingga kita bisa otomatis blok. Itu pertama. Yang kedua itu adalah password manager. Itu sangat saya sarankan. Paman tadi ya Pak, Paman tuh password manager. Ya, Oke. betul. Call Paman. Call Paman itu Paman. password manager. Password manager itu kita kan punya password banyak, Ya. punya akun banyak, dan itu harus unik, huruf besar, huruf kecil, tanda baca. Jadi kalau kita disuruh terus berapa lama sekali harus ganti passwordnya. Lama-lama kita kekunci sendiri, kita lupa passwordnya yang mana gitu kan. Iya benar Pak. Nah, kita pakai program password manager untuk mengingat semua passwordnya. Mau berapa panjang, mau kombinasi apapun, password manager yang mengingat. Kita cuma ingat satu password untuk membuka password manager. Oke. Jadi misalnya kita masuk ke Google, masuk ke Facebook, kita tinggal buka password manager, masukkan passwordnya, atau kita pakai fingerprint, ya kan? Lalu, oh ini Google, yang akun yang ini, passwordnya copy and paste, copy and paste, copy and paste. Nah, mau ganti berapa kali passwordnya, mau berapa panjang, nggak masalah, password manager yang nyimpen. Dan password manager itu disimpan terenkripsi. Jadi ada juga contohnya misalnya KPU, orang tim IT-nya KPU ingin mengelola server gitu, yang ngelolanya 5 orang. Ya. Lalu passwordnya harus diganti-ganti. Kalau ini apa lewat WA atau si A udah ganti, si B waktu masuk shiftnya si A-nya udah pergi, dia nggak tahu, dia nggak bisa masuk gitu. Nah, password manager ini ada yang enterprise. Jadi semua pakai password manager, login ke satu database yang disinkronisasi otomatis. Lalu jika terjadi pergantian password manager, otomatis setiap member akan tahu. Satu. Lalu ada OTP juga otomatis. Jadi setiap perangkat itu akan bisa menjalankan. Dan yang saya informasikan itu merupakan fitur yang sangat canggih, ya kan? Saya kasih tahu informasinya. Itu ada gratisnya juga, ada open source-nya juga gitu loh. Jadi jangan menganggap bahwa IT itu identik dengan mahal atau mesti bayar. Yang susah itu implementasinya. Nah, yang ketiga one time. Nah, jadi call Paman one time. Truecaller, password manager one time. One time itu adalah OTP, one time password. Jadi sekarang Anda harus sadar bahwa semua akun Anda yang Anda amankan dengan username dan password ini sudah tidak aman. Kenapa? Tidak handal. Karena satu, yang tadi ada keylogger, ada brute force. Nah, andaikan Anda amankan ini dengan baik, lalu penyelenggara lainnya yang bocor mau apa? Passwordnya udah bagus, ya kan? Udah aman, nggak pernah bocor. Penyelenggara lain yang dibobol, bocor juga. Ya, Anda juga kena. Nah, karena itu kita perlu tambahkan satu pengamanan tambahan, dan itu sudah menjadi standar bagi semua layanan OTP, one time password. Jadi Anda punya Gmail, punya Facebook, punya Instagram, TikTok, semua harap aktifkan yang namanya one time password. One time password ini adalah seperti one time password SMS atau yang Google Authenticator, di mana setiap kali akun ini login dari perangkat baru, maka akan diminta one time passwordnya mana. Jika tidak tahu, walaupun username passwordnya benar, nggak akan bisa masuk. Nah, itu sebabnya jadi aman. One time password itu hanya kirim ke perangkat kita. Dan contohnya di WhatsApp. WhatsApp itu ada two-step verification. Itu malah one time password yang juga bisa mengamankan kita. Jadi saya sarankan aktifkan two-step verification-nya. Kenapa? Karena waktu kamu masuk mungkin tiap berapa lama sekali minta mana PIN-nya. PIN-nya seperti PIN-nya ATM gitu. Nah, Anda masukin, apa gunanya? Gunanya adalah ketika WhatsApp Anda berhasil dibajak oleh orang, kan perangkat baru, dia tanya PIN-nya mana. Nah, sebenarnya itu sudah diamankan dengan baik oleh WhatsApp kan. Waktu dia pakai nomor prabayar, dia tembak nomor kita mau ditarik, sebenarnya kan WhatsApp udah ini PIN-nya gitu. Kan dia nggak mungkin dapat. Karena satu dan lain hal dia dapat, andaikan dia pakai APK pencuri password, atau kita tertipu mengklik-klik masukin PIN-nya, berhasil dia ambil pun, itu dia nggak bisa buka. Kenapa? Karena yang tadi, two-step verification, masih ada PIN lanjutan lagi. Jadi dia bisa buka, dia bisa ngambil, tapi dia nggak bisa buka, kan diminta PIN-nya, kita tinggal tarik balik. Itu contoh-contohnya yang harus dilakukan. Baik, Pak, terakhir Pak, saya penasaran dengan sistem blockchain Pak. Bisa nggak sih Pak dipakai untuk menuju ketahanan digital ini Pak, blockchain ini? Atau masih ada potensi juga begitu Pak?
di dalam dunia yang ideal blockchain ini sangat baik. Di dalam dunia yang ideal blockchain ini very perfect in the ideal world. Tetapi di dalam dunia nyata ya kita perlu melihat juga bagaimana adopsi dari penyelenggara satu, adopsi dari masyarakat, lalu keterbatasan dari blockchain. Blockchain itu kan ibaratnya sekali kutulis tetap kutulis. Sekali dicatat nggak mungkin kamu batalin. Ya. Nah, lalu misalnya ada yang errornya terus saja, ada kesalahan sistem atau apa, ya udah kecatat terus itu. Itu satu poin. Walaupun bisa direkap balik jadi ramai satu. Yang kedua adalah masalah skalabilitas. Jadi sebagai gambaran hari ini Bitcoin kan yang menggunakan blockchain itu kemampuan untuk menghandle transaksi makin menurun karena kapasitas transaksi itu makin besar gitu. Dia paling 3 sampai 100 transaksi dalam waktu yang bersamaan. Nah, jika itu dibandingkan dengan contohnya kita ambil sistem Visa Master gitu, mereka bisa ratusan ribu transaksi dalam waktu yang sama. Jadi itu yang perlu kita sadari. Jadi secara ideal bagus. Jadi dan itu bisa ada satu transparansi, bisa dikontrol. Jadi sebagai gambaran Bitcoin kalau misalnya Anda transfer ke rekening Bitcoin ini Anda ditipu orang, sebenarnya itu ada transparansi. Itu Anda bisa lihat nomor Bitcoin ini udah dapat duit dari mana aja. Sebenarnya itu salah satu gambarannya. Cuman mungkin orang menganggap bahwa kalau kripto itu rumit atau apa, tapi sebenarnya semuanya tercatat. Cuman mungkin karena antar negara, internasional itu yang membuat sulit. Itu soal kripto. Kalau soal blockchain itu ya sekali tercatat tetap tercatat dan bisa dievaluasi. Cuma kapabilitasnya, kemampuan pengembangan sistemnya, lalu dukungan dari masyarakat, dari tenaga yang mengerti teknologi itu juga perlu karena blockchain itu kan mengandalkan enkripsi, kriptografi dan tidak semua orang yang familiar dengan hal ini. Baik, Bapak. Menarik sekali diskusinya Pak pada episode kali ini tentang untung rugi pemilu dengan teknologi ya Pak ya. Semoga mencerahkan juga untuk teman pemilih dan terima kasih Pak Alphonse sudah hadir di studio KPRI dan terima kasih juga teman pemilih yang sudah setia bergabung. Saya Nona Evita undur diri, sampai jumpa di podcast episode berikutnya. Podcast KPRI terdepan bicara kepemiluan. Sampai jumpa.